Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi tabi'in. Eh, Alhamdulillah di hari Kamis tanggal 8 Juli ini kita sudah mulai mencoba kembali menghidupkan kajian-kajian dalam rangka meningkatkan kemaslahatan masjid yang kita cintai ya, Darul Islam, Darul Ihsan. Ini perjuangan, terus terang ini perjuangan. Sewaktu saya mencoba diskusi dengan teman-teman, kemarin dengan Bu Puji, Pak Darwin, kemudian ada ke Pak Arif juga, saya ingin mencoba memulai lagi kehidupan masjid yang karena pandemi seperti ini kita seperti apa ya, semuanya serba kaku, serba kagok gitu ya. Tapi di balik itu semua mungkin kita berharap hal ini jadi sebuah hal yang positif bagi kita ya. Nggak boleh kita jadi berdiam diri kemudian jadi ada alasan kita tidak memakmurkan masjid kita. Nah, secara kebetulan Pak Ustadz Lasanova ini sering mengisi di masjid kompleks saya. Kalau masjid di kompleks saya ini alhamdulillah masih kita buka gitu ya. Dan secara berkala Ustadz Lasanova, ada Ustadz Egi itu sering mengisi di tempat kami, tapi kami juga tetap mengikuti protokol ya. Jadi Pak Ustadznya di depannya jauh-jauhan. Persis lah di Masjid Darul Ihsan kalau tahu siang-siang itu Badadu. Nah, kita berharap juga kajian kita hari ini akan menjadi embrio untuk pelaksanaan kajian-kajian selanjutnya. Kita akan mencoba melakukannya dengan tekad, dengan itikat baik gitu ya. Bismillah aja kita mulai. Nah itu aja mungkin dari saya. Selanjutnya kepada Ustadz Lasanova dipersilahkan. Mangga Pak Ustadz. Ya, saya mohon izin share screen ya Pak. Mangga. Oh ya, waktunya biasanya sih sampai jam 1, tapi mangga aja kalau misalnya kajiannya masih seru, masih ramai, mangga. Oh, lihat aja. Sampai maghrib ya, siap. Ya, biasanya kan kita sampai subuh juga lanjut ya. Ya, saya share. Oh, ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara kajian virtual ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi usaha sederhana dalam melanjutkan tradisi yang mulia, yaitu tradisi Tholabul Ilmi. Sebelum saya menyampaikan materi yang menjadi amanat pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya mohon maaf ya kepada Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus mohon izin ya untuk bisa menyampaikan hanya sebatas ya menyampaikan apa yang saya baca ala begitu. Ya, saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian juga nanti bila ada persepsi saya atau data-data yang keliru mohon diluruskan ya, dibenarkan. Baik, judul kajian kita adalah tentang kajian kebahasaan ya. Kajian kebahasaan sebagai pembuka yaitu mengenai kitab suci Al-Quran, Pak. Jadi apabila kita merenungkan ya, dari segi penamaan dulu, di dalam ajaran Islam itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada ritual ibadah
ataupun konsep ya pahala, konsep dosa yang tidak diberi nama, gitu ya. Jadi semuanya diberi nama. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepada semua ibadah, semua ritual yang ada dalam ajaran Islam, juga konsep pahala, konsep dosa, semuanya ada nama ya. Tidak ada ibadah yang tidak diberi nama. Nah, para ulama ahli fikih ya, juga para ulama ahli bahasa seperti Imam Ar-Raghib Al-Asfahani itu menjelaskan bahwa apa manfaat daripada penamaan ini. Nah, kenapa diberi nama gitu Pak ya? Kalau sholat yang dilaksanakan ketika fajar misalkan diberi nama sholat subuh gitu ya. Kemudian barusan kita melaksanakan sholat zuhur. Nanti ketika bayangan sudah sama panjang dengan benda aslinya, ada sholat asar, matahari tenggelam sholat maghrib, ufuk benar-benar gelap, itu ada sholat isya. Semuanya diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga dalam konteks konsep-konsep pahala ya. Pahala, konsep dosa misalkan, dosa membicarakan aib orang lain kan diberi nama ya, ghibah. Ghibah itu kan membicarakan fakta ya, aib yang merupakan fakta orang lain. Jadi tidak boleh Bapak, Ibu kita mengatakan ini bukan ghibah ya, ini fakta. Justru karena fakta itu ghibah gitu ya. Nah, karena kalau bukan fakta ya, kalau beritanya simpang siur kita belum tahu apa itu benar atau tidak, ada dosa yang lain yaitu dosa ifkun. Diberi nama ifkun ya. Kemudian apabila kita sengaja berbohong, mengadakan pembicaraan dengan data yang bohong, ya, lalu kita membicarakan seseorang, maka itu termasuk dosa tuhmah. Tuh, beda-beda ya. Atau kalau kita misalkan pembicaraan kita ini mengadu domba, nanti ada dosa namimah. Diberi nama, semua diberi nama ya. Jadi ghibah, ya, ifkun, tuhmah, namimah, semuanya adalah nama-nama dalam konsep-konsep dosa. Nah, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani misalkan para ahli ulama ya, para alim ulama ahli bahasa itu menjelaskan apa fungsi dari penamaan ya. Apa fungsi dari penamaan? Al-ismu atau nama ya. Nanti kita nyambung kepada kenapa Al-Qur'an diberi nama Quran gitu Pak ya. Al-ismu ya, penamaan itu litasawurin. Untuk apa? Litasawurin, untuk supaya menjadi gambaran yang benar. Jadi diberi nama itu supaya ada tasawur. Tasawur itu gambaran di benak kita tentang sesuatu tersebut. Contoh misalkan kalau Bapak dan Ibu bertanya kepada cucu ya, yang pulang main dari kebun binatang misalkan, maka cucu Bapak, saya melihat kuda, maka ketika cucu kita mengatakan kuda, yang terbayang di kepala kita juga ya gambaran tentang kuda. Jadi ada korelasi ya, nyambung pembicaraan itu. Bayangkan kalau kuda tidak punya nama, ya. Jadi cucu Bapak hanya mengatakan saya lihat hewan berkaki 4. Nah, itu kan banyak ya. Nanti cucu Bapak membahas kuda, ya. Bapak membayangkan domba, kan tidak nyambung. Nah, maka diberi nama itu supaya menjadi tasawur, supaya menjadi gambaran yang benar. Kenapa diberi nama duhur? Nah, itu supaya jadi gambaran di benak kita bahwa sholat yang akan dilaksanakan ini sholat yang 4 rakaat itu. Tidak akan yang 2 rakaat, tidak, bukan yang 3 rakaat, bukan. Ya, diberi nama duhur itu supaya menjadi tasawur bahwa yang akan dilaksanakan ini adalah sholat yang 4 rakaat tengah hari. Maka kata Nabi, apabila sudah jadi tasawur, itu malaikat sudah tahu dan sudah dicatat ya sebagai niat amalan. Sudah dicatat. Jadi tasawur itu malaikat sudah bisa menebak apa isi tasawur kita. Mana dalilnya? Nabi bersabda di dalam hadis, jika kita berniat amal soleh belum dikerjakan, kan sudah diberi
satu pahala ya, dicatat sebagai satu kebaikan. Apabila dikerjakan, maka dikali lipat sekehendak Allah. Tetapi apabila berniat amal buruk, ya kan belum dicatat sampai dikerjakan, dicatat satu saja sebagai catatan dosa. Nah, dari mana malaikat bisa membedakan ini amal atau ini niat amal soleh dan ini niat amal buruk? Kalau tidak tahu tasawur kita, penamaan nanti dengan aniatu, dengan al-qasdu ya, dengan niat dan maksud. Karena itu para ulama mengatakan an-niyatu fil qalbi. Niat itu ada di dalam hati. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kerangka berpikir dari para ulama ya ketika kita membahas penamaan di dalam ajaran Islam. Al-ismu, nama itu nanti ada dua karakter, Pak ya. Yang pertama, ada nama yang dikenal di zaman jahiliyah. Nah, nama yang dikenal di zaman jahiliyah. Dan nanti kalau ada nama yang sudah dikenal, kalau misalkan di dalamnya ada ubah maknanya. Contoh ya, misalkan sholat ya. Sholat itu adalah kosakata yang sudah dikenal di zaman jahiliyah. Itu menurut para sahabat. Maka sholat di zaman jahiliyah itu adalah berdoa kepada berhala. Kan dikatakan as-sholatu ad-du'a ya. Sholat itu berdoa kepada Lata, Uzza, Manat atau kepada dewa Baal gitu kan. Nah, berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Maka ketika Nabi datang, Nabi diperintah oleh Allah untuk melakukan ritual sholat. Nah, disebut dengan istilah sholat. Jadi Nabi SAW menggunakan istilah ini ya yang sudah dikenal dan sudah dipakai di zaman jahiliyah. Tetapi karena dalam praktiknya itu terdapat penyimpangan, karena berdoa kepada berhala, maka Nabi ubah maknanya. Ya, maka sholat di dalam istilah ajaran Islam ya adalah ritual yang kita kenal sekarang. Nah, itu Nabi ya. Jadi namanya sudah dikenal di zaman jahiliyah ya. Kemudian kalau ada penyimpangan, Nabi ubah ya meskipun nanti dipakai dalam ajaran Islam. Yang kedua, para ulama ahli bahasa menjelaskan ada juga nama yang tidak dikenal di zaman jahiliyah. Ya. Nama yang tidak dikenal di zaman jahiliyah ini Nabi SAW ternyata mengajarkan kalimat yang baru. Contoh misalkan ketika Nabi menyebutkan perkara-perkara gaib ya. Nabi misalkan bersabda, di atas sana ada satu alam yang sangat indah, namanya Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini, para sahabat secara bahasa paham apa itu sidroh, apa itu muntaha. Tapi ketika digabung menjadi makna yang khusus, Sidratul Muntaha, ini para sahabat tidak tahu sampai Nabi menjelaskan. Oh, ada alam di atas 7 lapis langit ini. Ya, 7 lapis itu tidak diartikan seperti kue lapis legit gitu Pak ya. Nah, 7 lapis ini hanya Allah yang tahu bentuknya seperti apa. Tetapi di atas langit-langit yang banyak itu ada satu alam yang sangat indah bernama Sidratul Muntaha. Nah, contoh misalkan ya, kalau Bapak dan Ibu mau mengkaji apapun nih dalam ajaran Islam, mau mengkaji apa? Misalkan Pak Haji Dik-Dik mau mengkaji Dajjal, gitu ya. Nah, ini kan kerangka berpikir yang diajarkan oleh para ulama ahli bahasa. Kita kembalikan dulu, apakah Dajjal itu nama yang dikenal di zaman jahiliyah atau sama sekali nama yang baru ya, tidak dikenal di zaman jahiliyah. Ketika setelah ada diteliti, Dajjal itu adalah nama yang sudah dikenal di zaman jahiliyah ya. Lalu apa maknanya di zaman jahiliyah? Di zaman jahiliyah Dajjal itu adalah oles ya, obat oles Pak, salep ya. Salep atau seperti dempul lah ya, fungsinya itu seperti dempul. Dempul untuk kendaraan ya, untuk bodi mobil yang mana digunakan di zaman jahiliyah oleh para penjual hewan tunggangan seperti kuda dan unta untuk menutupi borok ya, borok daripada
kaki kuda atau kaki onta. Maka Dajalun itu praktek penipuan di zaman jahiliyah gitu Pak. Gitu ya. Dajalun itu. Jadi yang terlihat mulus kuda itu mulus padahal borok karena ditutup. Nah, oleh Nabi dipakai kan istilah itu untuk menggambarkan para penipu di akhir zaman. Ya. Nah, itu salah satu contoh ya jika kita ingin mengkaji kosakata di dalam Quran dan hadis menggunakan kerangka berpikir ini. Kemudian lanjut. Nah, maka bagaimana dengan nama Al-Qur'an gitu, Pak? Pak Haji ya. Ini bagaimana dengan nama Al-Qur'an? Para ulama berbeda pendapat ya. Ada dua pendapat yang bisa kita temukan, itu adalah kalimat atau kata yang mustaq. Mustaq itu artinya punya turunan, bisa dipecah gitu Pak ya. Seperti misalkan kalau dalam bahasa Indonesia pelajaran gitu ya. Pelajaran itu kan mustaq, bisa dipecah dari kata ajar gitu kan. Pakai awalan pel gitu kan, akhiran an. Pelajaran. Atau ya dan lain sebagainya ya, banyak sekali contohnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu jamid atau kalimat yang tidak bisa diurai ya. Jadi jamid itu kalimat yang sudah dari dulu seperti itu. Seperti misalkan dalam bahasa Indonesia batu misalkan ya. Apakah batu itu terdiri dari ba dan tu? Tidak ya. Pintu dari pin dan tu? Tidak, itu sudah dari dulu namanya batu, sudah dari dulu namanya pintu. Nah, misalkan tokoh ulama yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu jamid adalah Imam Asy-Syafi'i ya. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mereka meyakini bahwa Al-Qur'an itu dari dulu sudah bernama Al-Qur'an, tidak bisa diteliti dari mana asal-usul kata tersebut. Akan tetapi apabila kita mengambil pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bisa saja mustaq ya Pak, bisa saja memiliki akar kata ya, maka saya kutip penjelasan dari ini bekas kajian santri ya Pak. Kitabnya langsung. Nah, inilah ya sudah diterjemah. Nah, Al-Qur'an menurut Syekh Manaul Qotton ya, ulama ahli tafsir, ini dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Qur'an. Nah, Syekh Manaul Qotton menjelaskan Al-Qur'an itu berasal dari kata Qur'un ya, yang nantinya jadi kata kerja qoro'a. Nah, secara bahasa ya, dalam makna etimologi itu artinya mengumpulkan. Jadi Qur'un itu artinya mengumpulkan dan menghimpun gitu, Pak. Ya, mengumpulkan dan menghimpun. Al-jam'u wa dhammu. Itu asal kata Al-Qur'an menurut Syekh Manaul Qotton. Lalu beliau mengajukan dalil ya. Mana dalilnya? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru'in." Nah, ini ya. Ini adalah aturan main bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal wafat oleh suami. Kan harus menunggu dulu masa iddah ya. Tidak boleh menikah lagi. Harus menunggu dulu. Maksud saya tidak boleh menikah langsung ya, harus menunggu dulu 3 kali suci dari haid. Nah, kalimat 3 kali suci dari haid, Ustadz, ini dikatakan di ayat ini dengan istilah kuru'in. Nah, gitu ya. Kuru'in. Pak Haji, Ibu, ini kenapa disebut haid itu sebagai kur'un? Nah, ini kur'un yang dimaksud. Tadi mengumpulkan, menghimpun ya. Nah, padahal kata haidun itu adalah bahasa Arab dan terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, ada itu haidun di surah Al-Baqarah banyak. Tetapi di ayat ini Allah tidak menggunakan lafaz haidun ya atau haid, tetapi menggunakan lafaz kuru'un ya untuk menunjuk kepada darah haid. Nah, kenapa darah haid disebut kur'un atau kuru'un? Sesuatu yang berkumpul, sesuatu yang terhimpun gitu ya. Nah,
ini kan dokter yang menjelaskan ya. Nah, nanti ditanyakan kepada dokter kandungan. Kata dokter, di setiap bulan di perut ibu, nah ini mohon maaf ya kepada ibu-ibu, setiap bulan di perut ibu ada yang berkumpul, gitu kan? Ada yang berkumpul di perut ibu, ya kata dokter itu adalah sel telur. Maka sel telur yang berkumpul ini apabila tidak dibuahi, mohon maaf, kemudian membusuk lalu harus dibuang kan, menjadi darah haid. Ya, jadi darah haid itu berasal dari sel telur yang berkumpul. Karena itu Al-Qur'an sudah menyebutkan dari dulu bahwa haid itu ya berasal dari sesuatu yang berkumpul dengan menggunakan lafaz kuruin tadi ya, kuruin. Nah, ini dalilnya bahwa Qur'un itu artinya berkumpul. Lalu kenapa di dalam bahasa Arab? Nah, ini Pak Haji kan belajar bahasa Arab Pak ya kita. Kenapa di dalam bahasa Arab kata kerja membaca itu disebut qoro'a ya. Kalau Qur'un kan tadi kata bendanya ya, isim kata benda. Sekarang fiilnya kata kerjanya adalah qoro'a. Sama-sama terdiri dari huruf qaf, ro dan hamzah. Maka qoro'a diartikan membaca dalam bahasa Arab karena aktivitas membaca adalah aktivitas mengumpulkan. Ya. Mengumpulkan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, ya, kalimat menjadi paragraf dan seterusnya. Yang apabila kita tidak melakukan pengumpulan, maka tidak bisa diambil makna. Contoh ya, kalau saya katakan kepada Pak Haji, Pak Haji, mari kita kajian. Di mana Pak Ustadz? Kajiannya di Mim Sin Jim Dal gitu. Mim Sin Jim Dal. Nah, kan tidak bisa dipahami. Di mana maksudnya Mim Sin Jim Dal? Pak Ustadz kan diajar huruf hijaiyah, kumaha? Nah, karena saya tidak membacanya, saya tidak melakukan pengumpulan, ya. Hurufnya disebutkan secara terpisah. Nah, apabila kita mengumpulkannya alias membacanya, maka bisa dipahami bahwa mim sin jim dal itu bisa maksud adalah merujuk pada kalimat masjidun, gitu kan? Masjidun. Nah, jadi Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwa kenapa kata kerja membaca di dalam bahasa Arab disebut qoro'a yang berasal dari kata Qur'un artinya mengumpulkan, karena maksudnya adalah al-qira'ah atau bacaan itu menggabungkan huruf-huruf dan kalimat antara yang satu dan yang lainnya dalam bacaan dengan tartil. Nah, terus gitu Pak. Berarti sampai di sini ya mukodimahnya ini. Ini mukodimah Pak ya. Al-Quran menurut satu pendapat ulama yang mengatakan berasal dari kata yang mustaq bisa diurut ya, akar katanya adalah kitab yang mengumpulkan. Nah, pertanyaannya mengumpulkan apa gitu Pak? Ya, Al-Quran ini mengumpulkan pendapat para ulama ya dalam kitab Syekh Manaul Qoton tadi. Yang pertama, bisa jadi disebut Al-Quran itu karena dia mengumpulkan kitab suci umat terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran disebut Quran karena mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Ya. Oh siap, nanti akuis, nanti siap saya siapkan 100 pertanyaan dijawab langsung oleh Pak Soni. Nah, jadi mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Yang kedua. Yang ketiga, Pak Haji ini mengumpulkan ayat-ayat yang isinya saling menjelaskan. Ya. Siapa? Kita nih baru masuk Pak ya. Ini mukadimahnya sudah selesai. Kita masuk pada kajian kebahasaannya. Ya. Kadang pilih nunutan biasanya jam sakian nuju mejehna ya, nuju mejehna ngelai gitu. Ya. Berat-beratna ya. Menuju berat-beratna itu. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Al-Quran disebut kitab yang mengumpulkan adalah sebagai kitab yang mengumpulkan kitab-kitab suci umat terdahulu. Nah ini Bapak dan Ibu nanti bisa lihat ya. Di dalam hadis yang sahih, Pak, Bu nih. Ini lihat ya. Nah, Bapak bisa lihat. Ibu bisa ya.
Oke. Nabi Muhammad SAW menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak kurang mengutus nabi, ya. Mengutus nabi dari kalangan manusia jumlahnya dari 124.000 orang. Apa namanya? 124.000 orang nabi itu berapa banyak? Di dalam Quran sampelnya itu 25. Atau kitab Torahnya orang Yahudi sekitar sampai 50-an ya. Nama aja masih sedikit ya dibanding 104.000 orang ini, berapa banyak nabi dan rasul yang punya kitab? Jawabannya wallahu alam ya, tidak ada dalil yang menjelaskan. Tetapi apabila kita mau melihat sampel yang disebutkan oleh Al-Qur'an, ada 4 ya kitab suci. Jadi kalau sampel para nabi itu ada 25 nabi. Tapi apabila membahas sampel daripada kitab suci, menyebutkan sampel daripada kitab suci, itu terdapat 4 nama kitab suci. Yang pertama itu kitab suci Torah. Orang Yahudi menyebutnya Hamikra ya, atau tanah ya. Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, orang Yahudi menyebutnya Moshe. Moshe Rabbenu alaih shalom. Musa guru kami alaihissalam. Yang kedua ada juga kitab Zabur. Nah, kalau kitab Zabur itu satu kitab yang terpisah ya. Kalau kitab Torah itu ada 5 surat Pak di dalamnya ya. Kitab Torah itu ada 5 surat Pak Haji. Yang pertama disebut dengan Sefer Bereshit, yang kedua Sefer Shemot, yang ketiga Sefer Wayikra, yang keempat Sefer Bamidbar, yang kelima Sefer Devarim. Jadi ini memang menggunakan bahasa asli, bahasa Ibrani. Kalau saudara kita orang Kristen tidak menyebutnya sebagai Sefer Bereshit, tetapi menyebutnya dengan kitab kejadian, gitu ya. Kitab kejadian, kitab bilangan, dan kitab ulang. Shemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, dan ya, antara tradisi Islam dan Yahudi itu akrab dengan bahasa asli. Ya, akrab dengan bahasa asli. Tapi kalau orang Kristen, mereka akrabnya terjemahan, tidak tahu bahasa asli. Kalau kita, Bapak dan Ibu, akrab bahasa asli, tapi tidak tahu terjemahnya, gitu kan? Karena jarang dipakai ya. Nah, jarang ada ustadz mengatakan, Bapak Ibu mari kita buka surat laba-laba, gitu taranya. Surat sapi betina, antara. Al-Ankabut we Al-Baqarah, gitu kan. Bari apa naon Al-Ankabut teh gitunya. Nah, maka kalau orang Yahudi menyebut dengan bahasa asli, kalau orang Kristen menyebut dengan terjemahan. Yang kedua ini Zabur ya, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini Zabur satu kitab yang utuh tadi saya katakan. Orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehillim. Orang Kristen menyebutnya kitab Mazmur. Orang Islam menyebutnya kitab Zabur. Ini diberikan kepada Nabi Daud, Raja Yahudi. Orang Yahudi menyebutnya David, Hamelech, Alef Shalom. Daud, sang raja, gitu ya, alaihissalam. Karena ini subjek kajian saya ya, penelitian saya selama ini tentang perbandingan bahasa Arab, bahasa Ibrani, Aramaik, bahasa Suryani, ya bahasa Timur Tengah, untuk mengkaji Al-Quran, Torah, dan Bible. Yang ketiga ada kitab Injil, Pak. Kitab Injil ini yang berbahasa aslinya masih polemik sampai sekarang. Ada yang mengatakan bahasa aslinya itu bahasa Aramaik, ya, bahasa Aram atau Suryani, Lisono Suryoyo. Ada juga mengatakan bahasa aslinya adalah bahasa Koine Greek atau bahasa Yunani, ya. Nah, itu memang masalah mereka ya, masalah orang Kristen ya, untuk diselesaikan. Kita tidak usah ikut campur yang mana yang asli, karena kedua bahasa ini saling menuduh, Pak. Kata bahasa Yunani ya, kami ini bahasa asli bagi kitab Injil. Aramaik itu bahasa kitab terjemahan gitu.
Tapi kata tradisi orang-orang Kristen Ortodoks yang menggunakan bahasa Aramaik, kitab kami ini yang asli, ya. Yunani itu yang terjemahan, gitu. Jadi mereka ya masih punya masalah ya tentang bahasa apa yang digunakan oleh Yesus Kristus dulu dalam mengajarkan Injil. Nah, maka Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih, orang Yahudi menyebutnya Yesu, ya, Yesu Hanotsri, ya, Isa dari Nazaret. Yahudi tidak mau menyebut Nabi Isa itu al-Masih. Orang Kristen Ortodoks di Suriah pakai bahasa Aram menyebutnya Iso Mesiho. Iso Mesiho, ya, atau orang Islam menyebutnya Isa al-Masih. Nah, yang keempat, kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna, ya, pelengkap, kemudian juga menjawab sesuatu yang menyimpang. Inilah kitab satu-satunya kitab terakhir. Kalau Zabur dan Torah disebut perjanjian lama, sedangkan Injil disebut perjanjian baru, maka Al-Qur'an adalah perjanjian terakhir, ya, gitu. Kalau ini Old Testament gitu kan, Torah, Zabur, Injil New Testament, Al-Qur'an ini the Last Testament gitu, Pak, ya, Last Testament. Nah, maka kalau disebut tadi Al-Qur'an adalah kitab yang mengumpulkan kitab suci umat-umat terdahulu, pertanyaannya, apakah di dalam Quran itu ada kitab Torah? Nah, gitu ya. Apakah di dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan ayat-ayat kitab Torah yang masih otentik, masih asli? Jawabannya harus bisa, ya. Namanya juga kitab yang mengumpulkan. Kalau Bapak dan Ibu membaca surah Al-Baqarah, ya, lalu ada kisah Nabi Musa dan Bani Israel di dalamnya, lalu di kisah tersebut turun perintah-perintah Allah kepada Bani Israel, maka itu adalah intisari ajaran Torah, ya. Banyak sekali dalam surah Al-Baqarah. Nah, apakah di dalam Quran juga ada Injil? Jawabannya harus ada, ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu membaca surah Ali Imran, surah Al-Maidah, ya, surah Maryam, lalu ada kisah Nabi Isa alaihissalam dengan Hawariyun, para pengikutnya yang 12 itu, kemudian turun hukum-hukum Allah di sana, maka itu adalah intisari kitab Injil, ya. Nah, apakah di Quran juga ada Zabur? Tentu saja harus ada. Saya cantumkan di sini contoh ayat yang masih sama antara Al-Quran, Zabur, Injil, Torah, ya, yang mana masih kita bisa konfirmasi keasliannya, ya, keotentikannya. Jadi kita jadikan Al-Quran sebagai tolok ukur. Kalau di dalam kitab-kitab suci umat terdahulu itu masih ada ayat yang berkesesuaian dengan Al-Quran, maka bisa diduga ini masih asli, gitu Pak, ya. Karena itu kalau kita baca kitab tafsir, kita pasti menemukan para ulama ahli tafsir juga kadang mengutip kitab umat terdahulu, ya. Kadang mengutip kitab umat terdahulu. Nah, itu sikap yang harus dijaga adalah kalau ada ayat yang berkesesuaian dengan Quran di kitab-kitab umat terdahulu, maka ayat itu masih asli, itu Pak. Kalau misalkan ada bertentangan, maka ayat itu kita duga, oh ini sudah dirubah atau bahkan ayat palsu. Kalau ada ayat yang tidak menjelaskan, kalau ada ayat yang menjelaskan yang tidak dijelaskan oleh Quran, gitu ya. Jadi di Bible ada menjelaskan, di Quran tidak ada penjelasan karena tidak ada kepentingan. Contoh misalkan di Bible dikatakan istri Nabi Sulaiman itu 700 orang. Nah, itu apakah itu benar, ya? Sedangkan Quran tidak menjelaskan. Nah, maka sikap kita adalah tawakuf, mendiamkannya. Tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan. Kalau dibenarkan takut salah, Pak. Disalahkan takut benar, gitu kan? Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada faidah bagi kita mengetahui itu, maka kita tawakuf. Jadi 3 sikap ini ya harus kita jaga dalam mengkaji kitab suci umat terdahulu. Al-Quran surah Al-Baqarah 163 menjelaskan, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim, tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini Bapak, Ibu, kalau kita membuka kitab Torah, ya. Kitab Torah, tadi saya katakan ada 5 surat, itu di surat yang kedua, ya, Sefer Devarim. Pasal ke-6 ayat ke-4,
itu dikatakan ini pakai bahasa Ibrani, Pak ya. Saya cantumkan alfabetiknya supaya Bapak dan Ibu bisa baca. Nah, bahasa Ibrani ini dibaca dari sebelah kanan, ya. Huruf pertama dari sebelah kanan itu huruf shin. Ayah Pak, Paji kelihatan ya? Araya itu kadek bobot araya. Ya. Ada. Ya Pak, huruf pertamanya Paji ya, huruf pertama huruf shin. Ya, huruf kedua itu huruf mem, kemudian huruf ketiga huruf ain. Karena satu rumpun gitu ya, satu rumpun. Jadi ini dibacanya Shema. Shema itu kalau bahasa Arab isma, ya dengarkan gitu, Pak. Shema Yisrael, ya dengarkan hai Bani Israel. Nah, ini tulisan yang kata kalimat yang ketiga itu tulisannya huruf Yod He Vav He atau YHWH, tidak boleh dibaca. Karena itu orang Yahudi menyebutnya Adonai. Ini sebetulnya nama Tuhan, ya. YHWH itu kalau mau dibaca harus di dalam sholat. Orang Yahudi kan juga sholat. Orang Yahudi juga sholat ya. Mereka menyebutnya selotah. Nah di dalam selotah itu disebut nama ini, ya 4 huruf suci ini. Nah, kalau dibaca ya, mohon maaf, bunyinya itu Yehwah. Nah, Yehwah itu nama Tuhan menurut mereka, nama Allah ya. Tetapi kalau di luar sholat tidak boleh dibaca. Kalau di luar sholat mereka tidak mau baca. Ya. Tes. Suaranya putus nyambung. Iya. Problem sinyal juga ada coachnya. Iya. Ustadznya ya. Ya dari Soreang beliau. Oh di Soreang bukan di Cibastra. Bukan. Kayaknya dari Soreang. Putus. Ustadz masih di mute. Mangga. Ya, ada ini. Kenapa putus ya Pak? Ya agak sinyalnya putus ini. Ya. Sinyalnya putus apanya? Aduh. Sinyalnya putus up. Ya baik. Mohon maaf. Ya. Nah ini saya tampilkan lagi ya. Tos lebihnya. Halaman berapa tadi? Nah ini. Ya. Ya ini. Jadi ini sama dengan ayat wa ilahukum ilahu wahid ya Pak. Wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian kalau kita buka kitab Injil. Nah ini Injil dalam bahasa Yunani ya. Saya cantumkan dalam bahasa Yunani, Koine Greek. Itu di kitab Markus pasal 12 ayat ke-29. Berbunyi, apekrite ho Yesus hote proteestin, akowe Yisrael, Kyrios hoteos hemon Kyrios hes estin. Maka jawab Nabi Isa atau Yesus Kristus kepada mereka, dengarlah hei orang Israel, itu kan? Kyrios hoteos hemon Kyrios hes estin. Adapun Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Sama ya. Jadi Kyrios hoteos hemon Kyrios hes estin itu sama dengan Adonai Elohenu Adonai Echad ya. Wa ilahukum ilahu wahid sama. Nah, lanjut Pak ya. Juga di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Misalkan kita baca ya, walaqad katabna fi zabur. Dan kami sudah tetapkan di dalam kitab Zabur. Mim ba'di dzikri, setelah kami tulis di Lauh Mahfud. Ada apa di dalam kitab Zabur itu? Ya, apa yang tertulis dalam kitab Zabur itu? Annal ardo, bahwasanya bumi yarithuha akan diwariskan ibadiyah solihun kepada hamba kami yang soleh. Nah, gitu ya.
Cobi ku bapak sareng ku ibu dihafalkan dulu nih lafadznya. Annal ardo yarithuha ibadia solihun. Bumi ini akan diwariskan kepada hamba kami yang soleh, gitu ya. Nah, maka ini kalau kita buka kitab Zabur, saya punya di rumah ya, kitab Mazmur, atau orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehillim. Di pasal ke-39 di pasal ke-37 ayat 29 itu ayatnya berbunyi sadikim. Sadikim itu kalau bahasa Arab sodikin gitu Pak. Sodikin, sodikun. Sadikim yiresu eretz. Orang-orang yang soleh, orang yang benar ya. Yiresu eretz. Yiresu itu warotha yarithu, mewarisi gitu ya. Eretz al-ard. Makanya bahasa Inggrisnya earth gitu kan, bumi. Jadi sadikim yiresu eretz, orang benar, orang soleh akan mewarisi bumi. V dan kalau dalam bahasa Arab wau ya, wa gitu, dalam bahasa Ibrani fi, v, makanya Daud jadi David gitu banyak. Yiskenu la'ad aleha, akan tinggal selamanya di dalamnya. Yiskenu sakana yaskunu, tinggal ya. Nah, jadi kalau dalam Quran surat Al-Anbiya 105 tadi annal ardo yarithuha ibadiyah solihun. Kalau dalam surah Mazmur, dalam kitab Zabur, sadikim yiresu eretz veyiskenu la'ad aleha. Sama ya, orang benar, orang soleh akan mewarisi bumi dan akan tinggal selamanya di dalamnya. Lanjut Pak. Nah, contoh misalkan ayat mengenai sosok yang dihormati dalam ketiga agama samawi ini. Misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut sebagai Abi Haneviim atau Abul Anbiya, ya, bapak para nabi. Ini dihormati oleh Islam, oleh Kristen, oleh Yahudi. Contoh misalkan di dalam Quran, Quran menyebutkan ayat berbunyi ya. Di surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Mereka Bani Israel berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Nah, itu ya, disebut Nabi Ibrahim. Wa Ismail, wa Ishak, wa Yakub, dan juga kepada Ismail, apa yang diturunkan kepada Ismail, dan apa yang diturunkan kepada Ishak, dan apa yang diturunkan kepada Yakub alaihissalam. Nah, ini surah Al-Baqarah 136. Kalau kita buka dulu surat kitab Torah ya, ini paling bawah Pak ya, coba lihat paling bawah. Itu kitab Torah surah yang kelima ya, Sefer Devarim. Di pasal 6 ayat 4, saya bacakan saja ya, tidak sempat diterjemah ini. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Tadi sama ya. Nah, tapi di sini ada lanjutannya. Velohe abetenu. Dan Tuhannya bapak-bapak kita. Velohe Abraham, Tuhannya Ibrahim. Velohe Yitzhak, Tuhannya Nabi Ishak. Velohe Yakov, Tuhannya Nabi Yakub. Tuh, sama ya? Sama. Jadi sama-sama menghormati Nabi Ibrahim. Nah, sekarang lihat yang ada di tengah itu, Pak. Itu Injil, kalau tadi saya kutip bahasa Yunani, sekarang supaya adil, karena ada dua versi bahasa Injil itu ya, saya kutipkan yang berbahasa Aramaik atau bahasa Suryani. Inilah Lisono Suryoyo atau bahasa Suryani untuk kitab Injil Matius ya. Ini adalah pasal 1 ayat pertama. Bacanya dari sebelah kanan sama Pak, itu berbunyi ketava dilidute. Ketava dilidute. Iso Mesiho breh David breh Abraham. Ketaba dilidute, inilah kitab keturunan. Dilidute itu ya waladat ya, waladat kalau dalam bahasa Arab ya kelahiran, kitab kelahiran. Iso Mesiho, Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih itu? Breh David, turunannya Daud. Breh Abraham, turunannya Ibrahim. Ya, jadi nama Nabi Ibrahim pun ya disebutkan di sini sebagai penisbatan nasab Nabi Isa alaihissalam ya kepada beliau, menunjukkan bahwa dalam akidah orang Kristen pun Ibrahim itu sangat dihargai. Jadi Islam dalam Quran
Yahudi di dalam Torah dan orang Kristen di dalam Injil sama-sama memiliki ayat yang mengagungkan Nabi Ibrahim. Contoh terakhir lah ya, pilih panjang ting. Tentang alkohol di surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 43, Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, kalau ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu berarti kesananya berat ini Pak. Berat dilakukan kalau tanpa keimanan begitu ya. Berat kalau tanpa keimanan. La taqrabu sholata wa antum sukaro, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu mabuk. Ini ayat turun ketika khamr belum diharamkan sepenuhnya ya. Jadi para sahabat dilarang minum khamr itu kalau dalam mendekati waktu sholat. Makanya pilih-pilih waktu dulu. Kalau waktu di Mekah ya, khamr belum diharamkan secara utuh, secara penuh ya. Para sahabat kalau mau minum khamr itu pilih-pilih waktu ya. Bada isya gitu Paknya, ngameh salse itu ta. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ini keharaman khamr yang nanti tentu saja diharamkan secara mutlak ya di Madinah. Apabila kita buka kitab Torah pun dalam Sefer Wayikra ya, atau kitab Imamat. Ini pasal ke-10 ayat ke-9 ya. Pasal 10 ayat 9 berbunyi, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan ini adalah masjid ya, tempat ibadah. Supaya jangan kamu mati, itulah satu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Jadi khamr pun haram, tidak boleh, apalagi kalau mau masuk untuk beribadah ya, sama ayatnya. Dalam Injil juga sama. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuhi dengan roh. Ini dalam surah Efesus ya, di Perjanjian Baru, di Bible, di Injil itu pasal 5 ayat 18. Terus Pak, jadi yang pertama sudahlah. Contohnya cukup. Jadi Al-Qur'an disebut Quran, kitab yang mengumpulkan. Yang pertama tadi mengumpulkan kitab-kitab umat terdahulu. Jadi kita bisa temukan di dalam Al-Quran masih ada intisari daripada ajaran kitab-kitab tradisi umat terdahulu yang masih terjaga keotentikannya. Karena memang Al-Quran ini dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang kedua Bapak Ibu, ini kita rada naik deh Paknya. Kajian kebahasaannya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin Pak kepada kita di surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kami turunkan kitab Al-Qur'an ini kepada kamu ya, mampu menjelaskan segala sesuatu. Waduh, berat tidak Pak ini? Berat ya. Karena Al-Qur'an mengatakan mampu menjelaskan segala sesuatu dan kita adalah orang Islam pemilik kitab suci Al-Qur'an. Bagaimana kalau kita ditagih pembuktian oleh orang kafir ya? Orang non-muslim mengatakan, "Mana buktikan?" Ya, Quran itu menjelaskan segala sesuatu kan berat kalau kita tidak mau mengkajinya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua ini Quran disebut Al-Quran karena mengumpulkan, kitab yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Nah, di poin yang kedua ini mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Ya. Jadi mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Bukan buku tentang disiplin ilmu ya, tetapi buku tentang isyarat. Jadi Quran itu bukan buku sains, SAINS ya, sains bukan, tetapi kitab tentang sign, SIGN, sign tanda ya, ayat tentang tanda, isyarat keilmuan. Jadi tidak bisa Ibu kalau mau cari resep semur jengkol di Quran, nah, tidak ada ya. Karena yang dimaksud dengan menjelaskan segala sesuatu itu segala sesuatu yang membutuhkan petunjuk gitu Pak. Sedangkan kalau mau resep masakan seperti itu tidak usah melibatkan petunjuk ya, tanya saja kepada orang yang jago masak gitu. Nah, maka di sini saya akan tunjukkan Bapak Ibu, tinggal tanya. Bagaimana Al-Qur'an tidak hanya hebat secara makna, tetapi juga luar biasa secara lafaz. Ini Bapak-bapak bisa lihat ya. Tinggal Pak, saya ketika mengkaji ayat ini, ya, ketika tahu bagaimana luar biasa ayat ini, saya sampai menangis.
sampai nangis, Pak. Nah, makanya nanti kita lihat setelah ayat ini dijelaskan, apakah Bapak dan Ibu juga menangis atau tidak ya. Nah, lihat Pak, surat Al-Anbiya ayat ke-33. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar. Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, kenapa urutannya lail malam, lalu nahar siang? Tetapi ketika membahas bendanya, kenapa tidak qamar dulu? Kan tadi lail dulu ya. Lail ya, kemudian nahar. Kumaha Pak Dik-dik, mangga. 5 menit lagi asli. Aduh, ini ya siap Pak. 5 menit dehnya. Siap. Ini baru 26 halaman dari 68, Pak. Abdina terlalu lambatnya Pak, ngadugikeun anak. Baik, kita percepat ya. Baik, kita percepat nih. Masih ada hari Senin besok. Oh iya. Mari kita lihat Pak, ini kalimat kulun fi falaki yasbahun. Nah, tolong perhatikan kalimat kulun fi falaki yasbahun. Nah, kulun fi falakin, Bapak Ibu, lihat ya di halaman selanjutnya. Ini ya. Kalimat kulun fi falakin. Pak, Bapak-bapak. Nah, coba fokus Paknya. Bilih air menuju barik itu. Kita fokus Pak. Kulun fi falakin ini. Tolong fokus Pak. Yang pertama harus diketahui Bapak Ibu, ini adalah gaya bahasa palindrom. Apa itu gaya bahasa palindrom? Pak Haji, Pak Ustadz, ini gaya bahasa palindrom adalah jika dibaca dari depan maupun dibaca dari belakang bunyinya sama. Ya, sama ini. Dari dibaca dari depan coba Pak, kulun fi falakin. Baca dari belakang. Yang pertama huruf kaf di belakang ya. Kulun fi falakin. Sama ya? Nah, saminya. Ya, sami. Nah, ini bahasa palindrom. Di dalam Quran itu banyak, Pak ya. Contohnya, contoh yang lain. Ini contoh lain dari palindrom. Robbaka fakabir. Nah, cobi Robbaka fakabir. Ini ada Ustadz Gofur ya. Ustadz Gofur ada ya. Nah, ini Ustadz Gofur kalau saya keliru nih bisa dikasih tahu ya. Coba Ustadz Gofur kalau dibaca dari belakang nih. Dibaca dari belakang sama ya? Nah, sama, dibaca dari belakang. Tuh, Robbaka fakabir. Nah, sama ya. Jadi ini gaya bahasa palindrom. Robbaka fakabir, dari belakang pun Robbaka fakabir. Ya, itu gaya bahasa palindrom. Mari kita kembali kepada kulun fi falakin. Pak Haji, Pak Ustadz nih lihat. Kulun fi falakin saya pisahkan ya huruf-hurufnya ya. Ini yang luar biasa itu. Saya pisahkan dulu huruf-hurufnya ibu, ayah ibu-ibunya. Ibu-ibu juga lihat ya. Kulun fi falakin. Ini saya mohon dijawab ya. Saya pisahkan hurufnya seperti ini. Nah, kulun fi falakin dibaca dari belakang pun kulun fi falakin. Nah, saya mohon dijawab oleh semua peserta ya, Bapak Ibu nih. Tolong sebutkan di kalimat ini mana huruf yang tidak punya pasangan. Nah, begitu ya. Ya. Huruf ya. Sendirian. Betul ya. Huruf ya. Nih, Pak Haji, Pak Ustadz, huruf ya ini kira-kira posisinya di mana ini? Tengah. Ya, tepat pas di tengah-tengah ya, Ibu ya. Ibu-ibu bisa lihat ya, Ibu. Ibu-ibu. Ini huruf ya itu huruf yang ada di tengah-tengah. Dia tidak punya pasangan, berdiri sendiri seolah-olah dia adalah inti atau core ya, core dalam bahasa Inggris, pusat inti dari segala sesuatu. Ya. Nah, maka yang ada di tengah ini seolah-olah dia inti. Ya. Gitu, Pak. Coba saya tutup video saya ya supaya ini tidak berat. Nah, gini, Pak. Jadi ini huruf iya yang ada di tengah itu seperti ya seolah-olah dia adalah inti pusat dari segala sesuatu. Nah, mari kita lihat ya. Oh, ini ada yang izin ya, silakan Bapak ya, nanti izin. Ya, inti dari segala sesuatu. Nah,
Bapak dan Ibu, coba perhatikan huruf apa yang paling dekat dengan huruf iya di depan dan di belakang. Fa. Nah, huruf Fa. fa ya. A. Ya, huruf fa, Bu. Jadi di depan ada huruf fa, di belakang pun ada huruf fa yang paling dekat kepada huruf iya itu ya. Ini seolah-olah jalur huruf fa. Nah, jalur huruf fa ya. Kemudian yang lebih jauh dari huruf fa, huruf apa? Lam. Ah, ada huruf lam di depan, di belakang pun ada huruf lam. Ya, sama ya, Pak Ustadz. Ini jalur huruf lam. Tuh, Pak. Ini jalur huruf lam. Tidak bisa lam itu ada di jalur huruf fa, tidak bisa, nanti tabrakan. Dan yang paling jauh adalah huruf kaf ya. Huruf kaf di depan dan di belakang. Cobi Pak Bu, tinggal ya. Mari kita renungkan bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-33, kulun fi falakin, tentang peredaran benda langit, yang mana apabila kita lihat posisinya, susunan hurufnya, ini ternyata mampu membentuk ya orbit tata surya di luar angkasa. Tuh. Jadi lafaz Al-Qur'an membentuk sistem tata surya ya, membentuk sistem tata surya, Bu. Nah, ini kan baru susunan lafadznya saja, Pak Ustadz ya. Belum maknanya, ini belum artinya. Artinya apa? Kulun fi falaki yasbahun itu. Ya, artinya adalah semua beredar pada garis edarnya tuh. Masya Allah. Nah, makanya dulu saya mengkaji ayat ini, Pak, sampai nangis banyak. Luar biasa. Jadi benar-benar Quran itu adalah kitab bagi orang yang mau berpikir, ya. Betapa sayang sekali, betapa disayangkan ya orang-orang yang masih tidak beriman kepada Al-Quran, baik itu di kalangan non-Muslim ataupun di kalangan umat Islam sendiri. Misalkan orang-orang yang berani mengatakan Al-Quran ini ya tulisan Nabi Muhammad, kan begitu ada ya. Al-Quran ini sudah tidak relevan dengan zaman modern. Kan ada di kalangan umat Islam pun yang demikian. Ya, apalagi di kalangan non-Muslim ya yang sama sekali tidak mau percaya kepada Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu bisa dibayangkan 1400 tahun yang lalu kitab suci ini sudah mampu menggambarkan bagaimana posisi benda langit ya beredar di luar angkasa. Ya, hanya dengan susunan hurufnya saja. Dan itu diperkuat dengan maknanya yang memang selaras. Bahwa lafad kullun fi falakin yasbahun, itu Allah mengatakan semua beredar pada garis edarnya. Nah, kebetulan ini kemarin ada orang Belanda ya, ada orang Belanda datang ke pesantren kami, lalu meminta sesuatu yang untuk meyakinkan dirinya masuk Islam gitu Pak. Saya sodorkan ayat ini. Saya sodorkan ayat ini kepada Mr. Van namanya itu Ed Van Duin. Nah, Ed Van Duin itu ada fotonya ya. Beliau alhamdulillah akhirnya masuk Islam ya, alhamdulillah ya. Karena ya ketika saya jelaskan ayat ini, beliau mengatakan tidak mungkin gitu kan manusia di zaman Nabi Muhammad itu mengetahui potret angkasa luar ya. Kan itu baru diketahui di zaman sekarang ya dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga sama ya, urutan tadi malam, siang, matahari dan bulan. Sengaja matahari dan siang itu disandingkan karena memang satu benda yang sama ya, sebab akibat ya, dari matahari itu ada siang. Juga bulan ada di luar orbit matahari karena memang secara posisi pun bulan itu mengelilingi matahari ya, sembari mengelilingi bumi. Ini juga ada penjelasan seperti ini. Nah, tosula banyak kayak tuh ya sakdikdenya pamangnya ditutup ku iya ya. Jadi Profesor Tejasen ya. Profesor Tejasen dari Thailand, ahli kulit ya, beliau menemukan penemuan luar biasa bahwa manusia itu kenapa merasakan sakit ternyata karena kulitnya gitu menurut beliau. Jadi selama ini ilmu pengetahuan medis ya menyangka bahwa satu-satunya organ tubuh manusia yang bertanggung jawab terhadap rasa sakit itu ada di urat di dalam otak ya, urat kecil di dalam otak. Saja ternyata menurut Profesor Tejasen bukan hanya itu.
ya kita merasakan sakit karena kita punya kulit. Ada selaput tipis di bawah kulit yang ternyata bertanggung jawab terhadap rasa sakit. Nah, ketika sesi tanya jawab, karena beliau ini mengadakan semacam seminar ya dengan demonstrasi. Jumpa terus. Ya, gitu. Kemudian ketika sesi tanya jawab ada mahasiswa muslim, apakah mahasiswa muslim atau dokter muslim ya, saya kurang tahu pastinya, mengatakan, oh profesor, kalau Anda menyebut ini penemuan abad modern ya, penemuan terbaru di abad ini, kami umat Islam sudah tahu dari dulu, katanya begitu ya. Nah, maka dikatakan kepada profesor ini surah An-Nisa ya, dibacakan pada profesor ini surah An-Nisa ayat 56. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sedang menyiksa orang-orang di neraka. Allah mengatakan, innalladzina kafaru bi ayatina, orang yang kufur kepada ayat kami, saufa nuslihim naron, kami akan lemparkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu gosong ya, hangus, badalnahum juludan goiro, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzukul adzab, supaya merasakan azab, merasa sakit. Tuh, Pak. Jadi Al-Qur'an tidak menyebut jasad ya, tidak menyebut daging, jasadun atau lahmun, daging atau tulang ya, atau sol-sol, tidak. Al-Quran menyebut juludan. Juludan ini secara bahasa artinya kulit. Kami ganti dengan kulit yang baru dan disebut tujuannya liyadzukul adzab, supaya merasakan sakit. Maka dengan ayat ini Profesor Tajasen masuk Islam, gitu Pak. Terusnya sebagai penutup surat laba-laba Al-Ankabut. Ini menyebutkan bagaimana laba-laba membuat sarang ya. Sedangkan sarang itu dikatakan oleh Allah kamasalil ankabut, seperti laba-laba ittakhodat baitan, yang membuat rumah. Nah, ini silakan nanti ditanyakan kepada Pak Ustadz Gofur ya. Pak Ustadz, ini kalau ittakhodat itu kan di dalam bahasa Arab adalah kata kerja untuk jenis kelamin perempuan ya. Betul ya? Ya, ini disebut muannas gitu kan. Karena apa cirinya? Ini huruf ta yang disukun itu ya. Jadi kalau misalkan disebut doroba memukul, kalau dorobat pakai tak disukun, berarti yang memukulnya perempuan. Maka di sini di ayat ini dikatakan ittakhodat baitan. Berarti laba-laba perempuan yang membuat sarang gitu ya. Membuat sarang. Nah, ini dikonfirmasi oleh para ahli sains ya. Setelah mengkaji laba-laba dari ribuan spesies, itu ternyata tidak satupun sarang yang dibuat oleh laba-laba jantan, tidak ada. Semua spesies laba-laba membuat sarang dengan laba-laba betinanya. Nah, itu Al-Quran menyebut ittakhodat, ini menunjukkan jenis kelamin perempuan. Nah, masih banyak Pak tuh 60 ya, kalau yang saya tahu ini ya, yang saya tuliskan di slide ini, di halaman ini hanya masuk 60, sebetulnya ada ratusan, bahkan mungkin kalau bapak-bapak nanti ya sampai bisa ada ribuan ya. Intinya kita tidak boleh berhenti berpikir, berhenti bertafakur kepada isi-isi Al-Qur'an ya. Nanti apalagi Bapak dan Ibu ini kan para pekerja yang melibatkan keilmuan ya, di perusahaan Telkom ini kan tidak bisa kalau tanpa ilmu ya masuk atau bekerja di Telkom itu. Nah, makanya saya hanya ingin mengajak ya, memotivasi supaya kita jangan menjadi ilmuwan yang sekuler ya. Tetapi kita harus menjadi ilmuwan yang bertauhid ya, ilmuwan yang percaya akan adanya Sang Maha Pencipta yang melakukan grand design ya, melakukan kepengurusan, kemaharububiyahannya mengurus alam semesta, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa dibantu dalam penelitian ya, menjadi ilmuwan-ilmuwan yang hebat dalam urusan dunia dan akhirat. Nah, ini sebagai penutup saya tampilkan kitab tentang robot, Pak. Ini kitab tentang robot. Pak Haji Dik-Dik nih pasti seneng nih. Ya. Jadi ini kitabnya adalah Kitabul Jam'i Bainal Ilmi wal Amali ya, wal Amalin Nafi fi Sinaatil Hiyali. Penulisnya adalah ulama muslim, ilmuwan muslim terkenal ya, yaitu Syekh Al-Jazari ya. Beliau ilmuwan ya, saintis muslim. Ya. Manuskripnya sekarang ada di
Hagia Sophia yang manuskrip Museum Hagia Sophia nomor 3606. Ini beliau menulis kitab zaman dulu Pak, ya di abad pertengahan itu apa namanya tutorial atau apa ya disebutnya itu cara ya atau cara untuk membuat robot gitu Pak. Ya manual ya, buku manual atau kitab manual ya untuk membuat robot Pak. Coba Pak bayangkan ya. Pak Soleh ya, ini ada robot nih. Tuh aki-aki aki-aki ya karena berjenggot. Ini kan digerakkan dengan ya mesin, ada penjelasannya. Yang sebelah kiri ini ya. Kemudian yang sebelah kanan itu robot berbentuk binatang, Pak. Itu lihat di ekor merak itu ya ada alat-alat yang dipasang ya. Ini disebutkan ini adalah kitab robotik ya, ilmu tentang robot. Nah, ini robot manusia, Pak. Coba lihat di sebelah kiri itu ada lengan ya, lengan manusia yang dibuat tuh ya. Itu bisa ditempelkan di sini. Di sebelah kanan itu robot jadinya, Pak. Jadi umat Islam itu sudah dari dulu ya punya ide tentang pembuatan robot gitu, Pak. Kenapa? Ini zaman Nabi apa, Pak Ustadz? Ini zaman Nabi apa, Pak Ustadz? Oh, ini jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat ya. Oh, ya, ini setelah Nabi Muhammad wafat diganti oleh era Khulafaur Rasyidin, para sahabat wafat, kemudian kepada dinasti Umayyah, ya Bani Umayyah, ya, kemudian dinasti Abbasiyah. Nah, ini di zaman dinasti Abbasiyah. Jadi sekitar tahun 1300-1400-an ya. Kalau di Spanyol itu kan Andalusia itu ya, Islam yang maju dalam keilmuannya di Andalusia. Karena itu kalau Bapak menonton sepak bola timnas Spanyol, coba lihat Pak, wajah-wajahnya itu ke Arab-Araban ya. Karena memang Islam berkuasa di sana sekitar kurang lebih berapa ratus tahun ya, dari abad ke-8 sampai abad ke-14 ya. Cobi seberapa tahun tah ya, 700 tahun lebih ya 700 tahun, 8 abad ya. Nah, maka ini kitab Al-Jazari, Syekh Al-Jazari itu. Terus apanya? Sekiranya ya. Nanti dilanjutkan ya. Jadi Al-Qur'an ya, ini kitabnya bisa diakses tuh Pak. Ini membuat apa ya? Ini seperti alat apa ya? Ini alat pompa air gitu. Sumur bor. Ya, sumur bor. Saya juga belum membacanya ya, belum mengkajinya dengan khusus karena banyak menggunakan bahasa Arab yang istilah disiplin ilmu gitu Pak, bukan bahasa Arab biasa ya. Nah, ini juga tuh ada ya alat-alatnya seperti ini ya, sumur bor tadi kata Pak Ustadz ya, ini tuh itu naon bat pingpong gitu ya Pak Haji. Nah, ini ya luar biasa begitu. Jadi umat Islam itu memang sekarang terbelakang ya. Kalau dulu kita memimpin. Jadi para ulama menulis kitab-kitab tentang sains ini di zaman ketika Eropa ya Barat itu masih mohon maaf ya, kencing dan buang air di pinggir jalan, dan mereka tidak mandi, tidak ada budaya mandi di Barat itu dulu. Mereka menyebutnya dengan zaman kegelapan ya, the dark age itu ya, the dark age. Nah, ulama kita sudah maju seperti ini. Selamat. Mohon. Ini manuskripnya ada ya. Kalau mau nanti dipelajari silahkan ya. Nah, sakitullah Bapak, Ibu ya yang bisa disampaikan. Jadi dari 3 poin ya, yang dibahas baru 2 ya. Baru 2 pun tidak selesai. Ini kenapa Al-Quran disebut Al-Quran, kitab yang mengumpulkan, ialah mengumpulkan kitab suci umat terdahulu, dan juga mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Itu banyak. Nah ini ya, yang 1 dan yang 2 ya. Jadi yang ketiga belum ya, untuk memahami ayat Quran, mengambil informasi dari Al-Quran, kita harus melakukan metode pengumpulan. Nah itu juga pendapat para ulama, kenapa Quran disebut Quran, karena memahaminya harus dikumpulkan. Ya, kitab yang mengumpulkan itu. Nanti kita sambil studi kasus Pak ya, studi kasus bagaimana cara mengambil informasi yang mengandung petunjuk dari kitab suci Al-Quran. Sekian dulu, saya serahkan kembali ke host ya. Silakan Pak. Jazakallah. Jazakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Lasanova atas kajian yang
impresif kalau menurut saya ini luar biasa. Kita bisa mengetahui kenapa Al-Quran ada dan apa aja yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin baru secuil ya Pak Ustadz ya. Ya, Kurang baru buka banyak. lima. Tambah waktunya coach. Buka Sekali. Baik, ini karena waktu juga, ini kita sudah beberapa orang sudah dipanggil oleh meeting yang lain. Ya, Insya Allah kalau kita masih ada waktu, masih ada umur, hari Senin kita akan lanjutkan Pak Ustadz. Jadi nanti di waktu yang sama, ba'da zuhur ya. Ba'da zuhurnya bukan menjelang asar ya. Setelah sholat langsung gitu. Kemarin ada yang nanya, ba'da zuhur jam 2 Kang Dik-Dik. Ba'da zuhur ya ba'da zuhur. Jadi ba'da zuhur waktunya sebetulnya sampai jam 1.15, tapi ya seperti inilah ya keadaan kita. Apapun yang terjadi kita coba memajukan rasa kita untuk selalu tadi beribadah gitu ya, menuntut ilmu salah satunya. Itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Teman-teman semuanya terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pahala amal ibadah untuk kita semua. Dan insya Allah hari Senin kita akan lanjutkan kajiannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Nuhun. Tontowi, nuhun Pak Tontowi. Nuhun Pak Dik-Dik. Nuhun Ustaz Gopur. Hatur nuhun Kang Dik-Dik. Sami-sami. Recordingnya di save sama itu ya, nanti sama siapa? Sama Mas Acil. Saya izin tutup ya pertemuannya.